Sahabat Hikmah, di balik kisah kesal cinta ditolak, seorang pria di kota Pekalongan, Jawa Tengah nekat ingin membakar rumah wanita yang dicintainya. Inilah detik-detik warga mengamankan seorang pria yang hendak membakar sebuah rumah. Pria tersebut diduga nekat karena kesal cintanya ditolak. Pelaku yang sudah menyiram rumah korban dengan bensin berhasil diamankan. Beruntung saat kejadian ada warga yang memergoki aksinya tersebut. Pelakunya Muhammad Muari, warga Krepek Kidul, Kecamatan Pekalongan Utara. Ia mengaku mencintai sang wanita yang saat kejadian tidak berada di rumah. Atas kejadian tersebut, pihak kepolisian melakukan mediasi antara keluarga korban dengan keluarga pelaku. Berbeda dengan kisah cinta yang berakhir tragis di Bima, Nusa Tenggara Barat. 4 tahun berlanjut kasih, hubungan Arif dan kekasihnya gagal melenggang ke jenjang pernikahan. Tak terima dengan akhir kisah cinta ini, Arif nekat menghabisi nyawa mantan kekasihnya. Ia tega menusuk hingga tewas dan meninggalkannya begitu saja tergeletak di tengah jalan Danatraha, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasane Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Sekujur badan korban bersimbah darah. Warga sekitar berupaya menolong membawa korban ke rumah sakit. Namun takdir berkata lain, nyawanya tak bisa diselamatkan. Saat mengolah TKP, polisi menemukan pisau yang dipakai pelaku untuk beraksi. Pelaku akui ia nekat membunuh sang mantan lantaran sakit hati pinangannya ditolak. Mirisnya, pelaku berprofesi sebagai dosen di Kota Bima. Atas tindakan sadisnya, pelaku terancam 15 tahun penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Hikmah, kita berjumpa lagi bersama saya Rahma Hayuning dan saudara Ustadz Zaki Mirza. Alhamdulillah Ustadz, bahasan kita pagi ini adalah cinta buta bikin celaka. Sedap nggak tuh? Kayak judul sinetron ya Ustadz ya? Ajib itu, bikin celaka ya. Iya, nah soalnya gini Ustadz, kayak yang tadi kita tonton kan di awal tadi kan. Cinta tidak harus memiliki, itu kayaknya bisa bilang kayak gitu, kayaknya orang yang ikhlas banget. Buktinya kejadian-kejadian tadi kita tonton ya kan, cinta bisa berubah jadi benci. Nah, sebenarnya Islam ini memandang sebuah perasaan yang dinamakan cinta itu seperti apa, Ustaz? Baik, suatu hari malaikat Jibril pernah mendatangi baginda Rasulullah SAW. Ini yang datang jenderalnya para malaikat. Malaikat Jibril. Kan biasanya kalau malaikat Jibril datang untuk menyampaikan wahyu. Tapi ini enggak, untuk menasehati. Kalau Rasulullah aja masih dinasehati, berarti kan nasihatnya itu buat kita semua ya. Apa nasihatnya? Masih terkait dengan cinta. Yang pertama, ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hidup apa saja silahkan. Mau seperti apa boleh. Tapi ingat, setiap kita nanti pasti menjadi mayit. Bebas, tapi ingat kita akan menjadi mayit. Sahabat Hikmah, yang kedua kata malaikat Jibril, ya Muhammad i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Berbuat apa saja silahkan wahai Muhammad. Tapi ingat, setiap perbuatan ada ganjarannya. Ini yang ketiga, yang dahsyat banget. Ya Muhammad ahbib ma syi'ta. Cintai yang ingin kau cintai. Siapapun dan apapun, manusia atau benda, apapun yang bersifat duniawi, fa innaka mufariqu. Tapi ingat Muhammad, suatu saat engkau pasti akan terpisah dari apa yang engkau cintai dan dari siapapun yang engkau cintai. Jadi sebenarnya kalau terlalu merasa memiliki, itu akan sebanding dengan kecewanya. Betul nggak? Maka Rasulullah mengajarkan kita sebuah doa, Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wahai Allah, aku sepanjang hidup ini anta maksudi. Maksud dari hidupku cuma engkau ya Allah. Waridhoka matlubi, yang aku cari ini cuma keridhoanmu. Ma fi qalbi ilallah. Rumusnya sahabat Hikmah, di hati itu nggak boleh ada siapapun kecuali Allah. Kalau di hati cuma Allah, berarti ketika dia mencintai istrinya karena Allah. Dia punya mobil, dia rawat mobilnya karena Allah.
istri mencintai suami karena Allah, suami mencintai anak karena Allah. Jadi semuanya muaranya adalah lillahi ta'ala itu, karena Allah. Jadi ketika dikecewakan, dia cuma bisa, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aduh, laki gue nggak pulang-pulang, 2 puasa, 2 lebaran, misalnya gitu. Bang Toib ya. 3 kali Bang Toib mah. 3 kali. Belum nyampe kayak Bang Toib berarti. Bener. Sakit hati nggak? Sakit hati. Tapi karena di hatinya cuma ada Allah, ya udahlah, pasrah sama Allah. Makanya kenapa agama Islam itu Islam namanya, artinya damai, tentram. Supaya ketika dia sakit hati, bagaimana dengan Allah dia tetap merasa damai. Ketika dia cemburu, terbakar api cemburu, dia tetap merasa tenang karena ada Allah. Ketika dia merasa dikecewakan oleh pasangannya, dia bukan lari ke tempat yang lain, ke dukun. Kan cinta ditolak, dukun bertindak. Ini enggak, cinta ditolak, hati dikecewakan, terbakar cemburu. Wah, bukan dukun yang bertindak, tapi dia bertindak, ambil air wudhu, pakai mukena, gelar sejadah. Masya Allah. Itulah kenapa kita perlu Allah. Kalau sudah perlu Allah, aduh mau disakitin, mau dizolimin, ada Allah. Jadi sahabat hikmah, kalau kecewa, sakit hati, cemburu, Allah udah nyiapin 5 tempat untuk kita menceritakan keluh kesah kita. Sholat 5 waktu. Gitu. Ya berarti muaranya kalau misalnya kita nyandernya cuman ke Allah, rasanya nggak akan kecewa sebegitu dalamnya ya Ustaz ya? Iya, jadinya, kecewa ya? pasti. Ya. Ada orang meninggal, ayahnya pasti sedih. Iya. Sedih boleh, itu manusiawi banget. Yang nggak boleh itu tenggelam, meratapi, terus sampai gerung-gerung, tahu nggak gerung-gerung? Iya, sampai meronta-ronta. Meronta-ronta itu yang nggak boleh. Karena semeronta-rontanya kita suatu saat pun kita akan mengalami hal yang sama. Tinggal nunggu waktu doang. Akan nyusul juga gitu ya, Bener Sat, ya? banget. Akibatnya kalau kita terlalu mencintai seseorang tuh apa, Sat? Ada pepatah Arab yang bilang ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Kalau kita mencintai seseorang, sahabat hikmah, cintailah sewajarnya. Jangan punya ekspektasi yang berlebihan. Misalnya kita punya suami baik, soleh, ngajinya pinter gitu ya. Tapi kan namanya godaan kita nggak pernah tahu. Semakin tinggi iman seseorang, sebanding juga godaannya juga semakin berat. Jadi ya lagi-lagi pasrah kepada Allah. Kalau terlalu kita cinta sama seseorang, dalam pepatah itu asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Enggak menutup kemungkinan orang yang kita cintai bakal jadi musuh. Nah, tapi memang kalau ngomongin cinta itu Sat ya, kan cinta itu buta tuh kayak tema kita. Iya. Akibatnya manusia itu sering melakukan hal yang tidak terduga karena cinta, termasuk rela disakitin demi cinta, Sat. Aduh, ini kebalikannya ya. Ini kebalikannya, Sat. Rela disakitin. Dia rela gitu, kayak demi cinta dia nggak apa-apa bertahan. Wah, berat banget tuh ya kan. Kita akan dengar ceritanya yang sangat menyayat hati ini kan. Usai jeda sahabat, jangan kemana-mana.